Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ada sebuah kisah seorang pemuda yang menuntut ilmu bertahun-tahun, tetapi dia merasa tidak sedikit pun mendapatkan ilmu. Bahkan dia tertinggal jauh dari teman-temannya. Ya, dia juga merasa bahwa dia begitu sangat mudah melupakan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Oleh karena peristiwa ini anak-anak sekalian, maka dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Dia tidak membatalkan untuk meneruskan menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, maka pada suatu saat berangkatlah dia pulang. Tetapi di perjalanan anak-anakku sekalian, terjadi hujan yang sangat deras sekali. Maka kemudian dia mencari tempat untuk berteduh. Dicari kemana-mana, ternyata dia tidak menemukan tempat berteduh. Kecuali ada sebuah tempat berteduh. Apa itu? Ada sebuah gua di kaki gunung. Maka masuklah dia ke dalam gua tersebut. Berjam-jam dia di dalam gua tersebut, anak-anakku sekalian, menunggu hujan reda. Ketika pada saat dia sedang menunggu, anak-anak sekalian, tiba-tiba terdengar oleh telinganya ada suara dentuman. Maka dia menjadi penasaran. Terhadap suara tersebut. Maka dia mencari arah dari mana sumber suara tersebut. Setelah beberapa saat dia mencari sumber suara tersebut, anak-anak sekalian, maka dia akhirnya menemukan sumber suara tersebut. Ternyata anak sekalian, sumber suara tersebut adalah berasal dari tetesan air. Yaitu sebuah tetesan air yang jatuh di atas batu sampai batu itu kemudian menjadi berlubang. Anak-anakku sekalian, dari peristiwa ini, anak ini kemudian bergumam dalam hatinya, ini adalah sebuah keajaiban, di mana sebuah batu yang sangat keras dan terkena tetesan air kemudian menjadi berlubang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dari peristiwa inilah anak-anak sekalian, pemuda ini menjadi tersadar. Apa itu? Bahwa sekeras apapun sesuatu, tetapi apabila diasah, maka dia akan menjadi lunak. Saya ulangi lagi anak-anakku sekalian. Sekeras apapun sesuatu, tapi kalau diasah, maka akan menjadi lunak. Anak-anakku sekalian, dalam hati pemuda ini kemudian kesimpulan tersebut itu mempengaruhi hati dari anak pemuda ini, mempengaruhi pemikirannya. Ya. Kemudian akhirnya dia menyimpulkan bahwa sekeras apapun, batu yang keras saja terkena tetesan air, ya, itu bisa berlubang. Apalagi kepala saya yang lunak, tentu saja akan mudah meresap. Ya, tentu saja kepala saya yang lunak akan mudah untuk meresap pelajaran-pelajaran di dalam kepala saya. Itu anak-anak sekalian. Ya, anak-anakku sekalian, maka pemuda ini mendapatkan suatu pelajaran yang dahsyat dari tetesan air yang jatuh di atas batu, yang membuat batu itu menjadi berlubang. Ya. Pelajaran yang sangat mempengaruhi anak pemuda tersebut adalah bahwa dalam hidup ini tidak boleh menyerah. Dalam hidup ini kita harus teliti. Dalam hidup ini kita harus bekerja keras. Maka dengan pelajaran yang telah diperolehnya ini anak-anakku sekalian, maka pemuda ini kemudian akhirnya apa? Akhirnya pemuda ini membatalkan niatnya untuk pulang ke
kampung halaman. Dia berbalik arah kembali lagi menuju ke tempat dia menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, di kemudian hari ternyata pemuda ini dikenal sebagai orang yang alim, yang dari tangannya banyak menghasilkan karya-karya yang monumental, yang dahsyat, yang dibaca orang-orang seluruh dunia. Dan dia adalah orang yang sangat disegani. Anak-anak sekalian, tahukah kamu siapa pemuda tersebut? Ternyata pemuda tersebut adalah Ibnu Hajar. Anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut, maka sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kita adalah bahwa untuk kita menjadi sukses, untuk kita bisa mewujudkan cita-cita, maka kita harus menjadi orang yang pantang menyerah, yang tidak pernah putus asa. Ya, sepinter apapun, secerdas apapun, sehebat apapun seseorang, tetapi apabila potensinya ini tidak diasah secara maksimal, maka dia akan mengalami penurunan kehebatannya tersebut. Dia akan menjadi orang yang lemah. Kemampuannya tadi akan mengalami penurunan. Semakin lambat laun akan semakin melemah. Sebaliknya anak-anak sekalian, sebebal apapun, sebodoh apapun, tapi kalau orang tersebut selalu teliti, selalu sabar, dan selalu bekerja keras, maka insya Allah anak-anak sekalian, orang ini akan dengan mudah mewujudkan cita-citanya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, di dunia ini tidak ada anak yang cerdas. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang cerdas. Tidak, anak-anak sekalian, kalian itu adalah anak-anak yang hebat. Kalian itu adalah anak yang cerdas. Kalian itu adalah anak-anak yang luar biasa. Kalau toh kalian hari ini kemudian merasa tidak cerdas, itu karena kalian masih belum mengetahui bahwa kalian sebenarnya adalah anak cerdas. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui, bagaimana caranya agar kita menemukan bahwa diri kita ini adalah sebagai orang yang sangat cerdas? Caranya adalah asah diri kalian. Bagaimana cara mengasahnya? Cara mengasahnya adalah kalian dengan bekerja keras, dengan belajar, dengan teliti, dengan bersabar. Insya Allah anak-anak sekalian, dengan cara-cara seperti itu anak-anak sekalian, maka kalian akan menjadi anak yang hebat. Kalian akan menjadi anak yang sangat luar biasa. Dan insya Allah anak-anak sekalian, kalian suatu saat akan mengukir tinta emas dalam peradaban dunia. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.